Naudzubillah. Pengen cantiknya fitrah, betul ya. Perempuan pengen cantik boleh nggak? Boleh, fitrah. Apalagi nanti bisa jadi ada pengen cantik yang baik berpahala, yaitu pengen cantik di hadapan suami. Suami siapa dulu? Ya. Yang nggak boleh itu pengen kelihatan soleha, karena kan soleha harus di hadapan Allah ya. Jadi nggak boleh acting di depan manusia biar dianggap soleha ya. Pengen cantik tuh wajar. Tapi punten, ini mah omongan dari yang hidupnya udah lebih tua aja ya. Kalian teh kelahiran berapa sih? Yang sekarang kelas 10 kelahiran berapa? 2009. Kalian 2009 baru lahir? Kok tua amat ya? Kok lahir 1991. Ada yang orang tuanya kelahiran 91? Atau omnya? Tuh, tua, ya panggil saya om ya. Om Pimpah Alim Gambreng ya. Punten, ini kisah nyata juga. Di sana namanya, kau pengen cerita dulu. Salah satu keuntungan kita sebagai umat muslim itu kita punya yang namanya syariat. Syariat itu panduan ya, jalan hidup menurut Allah, dimana kalau kita ikutin kita dapat keberkahan, kebaikan. Kalau kita nggak ikutin, kita langgar, kita yang rugi. Allah nggak pernah rugi sedikit pun ya. Masalahnya kalau ada yang bilang punten semuanya ngajarin kebaikan, semua kepercayaan ngajarin kebaikan, oke, mungkin masih bisa sepakat. Tapi kebaikannya menurut siapa dulu? Karena kenapa di Thailand itu punten ya, banyak perjudian. Salah satu alasannya karena bagi mereka katanya yang penting baik. Pemain judi saya datang itu nggak ada yang saya paksa kok, mereka suka rela depo transfer sendiri, menang juga saya bayar, jadi zolimnya belah mana gitu katanya. Kalau ada orang punya handphone main kita ambil aja, sama mereka juga sepakat itu nggak boleh, itu zolim. Tapi orang yang pada main judi di sana kan nggak ada yang dipaksa, datang suka rela, giliran menang dibayar nggak pernah koar-koar, giliran kalah ngerasa jadi korban, saya hancur korban judi. Enggak, korban mah orang lagi diam di depan, tahu-tahu motornya dibegal, eta korban. Ini menang dia happy sendiri ngabisin duitnya, giliran kalah anak istrinya kelaparan baru bilang korban. Enggak, atau di Thailand juga punten, mohon maaf, banyak yang gimana nyebutnya ya, ya banyak yang hybrid lah ya. Hybrid, kalau mobil hybrid tuh kan berarti bisa pakai bensin, bisa pakai setrum. Nah ini nggak tahu cowok dibilang cowok nggak cowok, dibilang cewek juga bukan. Orang Jawanya bilangnya Laura, lanang ora, wadon ora. Ya atasnya perempuan, bawahnya lalaki. Asal muasalnya apa coba so? Kenapa mereka kayak gitu? Awalnya sekolah males, begitu lulus akhirnya pahit, ngadepin pahitnya kehidupan, sulit nyari kerja dan lain-lain. Begitu lapar, nggak ada kerjaan, nganggur, ngecek IG, kok temen dia perempuan yang sekolahnya sama-sama males, kok sekarang banyak duit. Modalnya cuman berani dandan sama berani bandel. Orang bilang perempuan makin bandel makin banyak duit katanya teh. Ayo laki makin bandel makin ngabisin duit gitu katanya. Ya. Maka dia mikir, wah enakan teman saya. Kita kuliah dulu sama-sama jeblok kok nilainya sekolahnya. Kenapa sekarang dia berani dandan disukain om-om malah punya ini itu? Saya nggak dimauin sama om-om, apa saya jadi perempuan aja. Nah itu asal muasalnya ya. Akhirnya ya di sana banyak klinik, bahkan kalau bicara punten ya ada paket hematnya bu. Kalau dirupiahin 40 juta, inilah laki kayak gini keluar langsung mohon maaf udah setengah cewek, udah disuntik hormon jadi nggak bisa tumbuh bulu lagi, udah mohon maaf punya payudara, udah full paket ya. Dan mohon maaf kalau udah setengah kayak gitu kan nyari kerjanya nggak mungkin pengen kerja kantoran apalagi nguli, nggak mungkin ya. Pasti punten kerjanya tidak baik. Dan modal handphone doang, sekarang pakai aplikasi People Nearby, ketemu orang yang genit. Sama mereka juga bisa bilang salah saya di mana? Dia naksir ke saya naksir ke dia, tapi dia pengen ngasih saya duit. Ketemu berdua. Kalau saya nggak suka, saya tinggal blok. Akhirnya mohon maaf, nah ini nyari uang dengan cara seperti itu.
Dan pernah ngobrol ya, ditanya sehari itu punten bisa melayani berapa pelanggan? Rata-rata 10 sampai 13 orang lah katanya. Punten. Dan sekali pelanggan itu sekitar 5.000 baht biasanya dibuletin. Kalau dirupiahin berarti sekitar 2 juta rupiah. Berarti kalau sehari 20 juta sehari, kalah gaji direktur juga. Loh, kan nggak enak kerja kayak gitu loh. Dia tinggal pilih yang mana yang cakep. Kalau dia nggak suka juga dia blok, nggak mau dilayani. Tahu-tahu akhirnya punya itu, punya ini, dan lain-lain. Tapi punten ya, ada kejadian pernah ngeliat kayak begini. Itu sih, yang ini sih kelihatannya cewek asli. Makanya tadi saya bilang wajar kalau perempuan pengen kelihatan kaya, pengen kelihatan cantik. Terus mohon maaf, dia nyari kerjanya memang kurang baik. Tapi di zaman waktu itu yang paling baru iPhone 7 ya, belum sekarang. Dia waktu zaman iPhone 7 baru keluar aja punya 3 dari om-omnya ya. Tapi ketika punten si om-omnya itu ngasih duit ke dianya, itu dikasihnya duit cashnya dilemparin ke mukanya sambil dengan punten, kalau diterjemahin bahasanya, nih buat lu pelacur, digituin ya. Itu si tetehnya, oh kalau dibilang cantik mah ya gimana ya, namanya juga perempuan Thailand ya. Wah, bodas putih bisa. Itu dengkulnya aja bisa lebih putih daripada muka kalian. Itu kan biasa paling putih muka ya. Ya tapi kan nyari kerjanya nggak bener ya. Tapi punten. Wah, saking putihnya bu, dia minum kopi dia kelihatan kali di leher kopinya lewat tuh. Tapi dia dapat uangnya dilemparin ke muka kayak begitu, dipungutin satu-satu sambil ngeluh. Kalau kita terjemahin mah, ya Allah kia teh ngatulah nyari duit teh ya Allah. Menangis ya Allah. Apalagi takdirnya ke depannya ternyata punten, mohon maaf, namanya kerjanya kayak gitu, entah dari yang mana ceritanya, mohon maaf, hamil. Dan ketika udah hamil ya kan tidak secantik seperti sebelum hamil ya. Dan tentu si pelanggannya jelas dia suami orang, nggak punya keluarga, nggak mau tanggung jawab, diblok we, ditinggalin. Mau nggak mau tetap dilahirin. Mereka tetap penyayang anak ya, karena bagi mereka yang penting baik kan. Jadi jangan heran kalau misalkan mereka nyari duit kayak gitu, akhir pekan tetap ke kuil dengan pakaian rapi, sopan, tiap bulan ngasih uang ke orang tuanya. Tapi setelah kejadian kayak gitu udah kasih, titipin ke neneknya, dia juga punten kayak gimana, nggak secantik dulu, harganya nggak bisa semahal itu, bahkan punten kata kasarnya mah udah nggak ada lagi yang mau nyewa, punten, mohon maaf. Sehingga akhirnya ya apa itu hidupnya. Sehingga Masya Allah semuanya pengen dapat suami yang baik ya, betul ya. Kita tinggal mikir kira-kira yang baik teh pengennya sama yang kayak gimana. Nah gitu kan. Karena punten kawan-kawan lo di sana yang punten akhirnya kami mohon maaf ya, pergi ke tempat hiburan, orang bilang namanya tempat dugem. Terus dia dalam keadaan mabok, ini laki-laki dikelilingi perempuan yang tentu pakaiannya nggak akan ada yang pakai kerudung, namanya di tempat kayak begitu mah. Menari, ditanyakan, ngobrol, target kita ke depan apa nih bro? Oh, tahun depan kita buka website judi baru. 5 tahun lagi mungkin kita udah punya 20 web baru. 30 tahun ke depan ya gue udah tinggal nikmatin lah sama anak cucu di rumah yang hangat. Saya celetuk. Kalau begitu lu kan belum nikah, nikahin aja salah satu yang pada lagi menari itu di sekelilingnya, yang tanpa busana, mohon maaf ya. Itu orang mabok ngomong ke saya kayak begini, udah gila kali lu Nis, masa gua jadiin yang kayak begitu ibu dari anak-anak gua, gitu katanya. Segitu lagi mabok sambil joget bareng. Jadi secara alam bawah sadar aja otaknya masih nyambung, dia tetap pengen punya istri yang baik, anak yang baik. Sehingga kalau kita lagi tanya ke perempuannya juga sama, kamu perempuan yang jogetnya kayak begitu, nyari kerja kayak gitu, pengen gak punya suami yang baik? Tanggung jawab, ya pengen. Pertanyaannya, kerjaan kamu bikin kamu dipengenin gak sama orang baik? Itu sederhana kayak gitu. Karena kadang kita kalau naksir sama orang suka salah fokus. Yang kita sibuk pikirin apa coba sok? Gimana caranya dia naksir? Pinjam jaket temen, nyanyiin lagu. Oh enggak, hati dia tidak dibulak-balikan berdasarkan itu.
Jodoh itu jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Tugas kita melayakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kata Allah udah layak, dikirimin yang soleh insya Allah. Rumusnya sama ya. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadiin kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Gitu ya. Yang tepuk tangan ibu-ibu. Masya Allah. Udah gitu aja, bismillah. Maka tinggal kita bismillah lah yakin diri. Dan intinya tolong jaga diri kalian ya. Itu kita jadi lebih enak karena Islam alhamdulillah punya syariat. Jadi tahu mana boleh mana tidak. Karena kalau semuanya sekedar berkata aku yang penting baik, baiknya menurut apa? Karena bagi mereka juga nyari duit kayak gitu tuh bukan sesuatu yang tidak baik, dan mereka juga tetap baik katanya ke orang tuanya, tiap bulan ngasih uang dan lain-lain. Tapi ya kita mah jelas baik atau tidak tuh sederhana, sesuai syariat atau enggak, udah gitu aja ya. Karena kalau enggak, alhamdulillah ya, di Indonesia sendiri masih ada tempat, izin saya tidak sebut daerahnya ya, ketika ada yang meninggal di situ, maka yang meninggal itu ditaruh di depan rumah, di tengah rumahnya, dikelilingi keluarganya, terus agar mereka merasa si yang meninggal itu tetap bersama mereka, punten, yang meninggal itu dimakan rame-rame sama keluarganya. Kenapa mereka ngelakuin itu? Bukan karena kejam, belum tahu aturannya. Islam belum masuk situ, jadi nggak tahu mayat tuh mesti diapain. Sesederhana akal mereka, ya udah menyatu aja dengan kita, dimakan, padahal kan keluar lagi, bau lagi keluar. Ya, maka alhamdulillah kita punya syariat, alhamdulillah. Perempuan tahu cara berpakaian yang baik kayak gimana. Perkara pipis, perkara pakai sendal pun ada aturannya dalam Islam. Masuk masjid kaki kanan dulu, kalau masuk toilet kaki kiri dulu, pas keluar tinggal sebaliknya. Jadi punya aturan. Karena kalau enggak bingung kita tuh mau jadi manusia kayak gimana ya. Dan kalau misalkan kok balik lagi ke Al-Quran, balik lagi ke hadis, itu kan 14 abad yang lalu, udah nggak relevan. Satu, kalau kita bicaranya balik lagi ke Rasul, itu tuh bukan fanatik, tapi sesederhana ibarat gini, kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya kemana? Ke CR atau ke Chef Juna? Chef Juna jago main bola. Ke CR ya, ke Cristiano Ronaldo ya. Kenapa? Sederhana, ada dia pernah juara kejuaraan yang pengen kita menangin, udah gitu. Nah kalau misalnya kita bertanya kenapa balik lagi ke Rasul, sampai di acara TV pernah ada yang nanya gini, Bu, tokoh saya tidak sebut nama ya, tolong bujuk saya agar mau sholat gitu cenah. Dijawab oleh guru kita di situ, bagus jawabannya, tapi ada jawaban yang lebih sederhana. Tinggal ditanya balik aja, ai bapak pengen bahagia? Pengen. Mati bakal, tapi mati bakal. Sukses pengen? Pasti. Mulia juga pengen? Mulia pengen, kalau bisa dunia akhirat. Maka ketahuilah manusia paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan jadi kebahagiaan bagi banyak orang. Contoh Rasul, beliau aja sholat. Maka terus kita mati bakal, sukses masih jauh, kaya belum, ini dia masih pengen minjem duit ke sini misalkan. Tapi ternyata pengen bahagia, nggak mau ngikutin Rasul. Berarti selama ini pengen bahagia dengan cara siapa? Ngarang. Pantesan sulit bahagia. Dan bukannya Allah iseng sengaja ngasih contoh di Quran itu Fir'aun. Karena pernah diledekin kayak begini, mendingan kayak Fir'aun cenah. Dia nggak nurut sama Allah, tapi sukses iya, kaya iya, raja iya, berkuasa iya, istri soleha, hidup 400 tahunan hidupnya, seumur hidup nggak pernah sakit, seumur hidup nggak pernah demam, seumur hidup nggak pernah batuk. Apakah mulia? Tetap hina. Hai, kamu sukses belum, mulia nggak, duit nggak punya, tapi tetap nggak nurut sama Allah, jadi naon? Kau udah bisa sing nurut, oke? Sepakat? Yang dari sini pengen kuliah ada? Semoga diterima di kampus yang diharapkan ya. Setelah kuliah pengen apa? Kerja.
ini sedikit mudah-mudahan diingat nanti pas lulus kuliah atau barangkali ada yang lulus SMA langsung kerja ya. Ketahuilah nanti kalian masuk dunia kerja itu punten mau sejenius apapun kalian, sepintar apapun kalian, mau kalian peserta COC sekalipun, kalian akan merasakan yang namanya salah dan dimarahin. Punten, pasti akan kejadian. Jadi kalau kita nanti pengen masuk dunia kerja dengan perasaan gak pengen dimarahin, gak pengen ditegur, punten, gak bisa. Kalau kita pengen gak pengen diomelin, gak pengen dimarahin, cuma dua caranya. Satu, gak pernah salah sampai mati, tapi mustahil. Dua, gak usah kerja sekalian. Iya kan, gak kerja siapa yang mau marahin? Tapi di rumahnya dimarahin sama si mama karena nganggur melulu ya. Namanya dunia kerja akan ngalamin salah. Karena ingat, orang yang sukses itu bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang bisa bangkit dari ribuan kesalahan. Ya, coba gerak baca buku tentang biografi orang sukses. Emang dari halaman 1 sampai tamat isinya kesuksesan terus? Enggak, bonyok. Baru di akhir suksesnya tuh happy ending ya. Kalau misalkan dari awal sukses mulu, nggak relate nih sama saya, nggak akan dibaca itu buku ya. Bahkan perkara ada buku ya, buku tentang pejuang garis 2, seorang ibu yang berusaha pengen hamil 11 tahun nikah belum hamil-hamil, di tahun ke-11 baru akhirnya hamil dan punya keturunan. Kadang kalau dibalikin itu, kalau misalkan dia menanti keturunan yang nggak 11 tahun tapi misalkan cuma 2 bulan nikah langsung hamil, dijadiin buku, laku nggak kira-kira bukunya? Nah, pas dibaca 2 bulan perjuanganku, kata yang baca teh saya 10 tahun nggak gini-gini amat. Nggak laku kan? Kenapa bikin dia laku? Perjuangannya lebih pahit dari orang. Jadi kadang cara sukses yang paling pertama tuh gampang. Pengen sukses tidak ini? Cara paling gampangnya gampang. Cara sukses paling gampang adalah cari masalah. Ulangi. Yang positif tapi ya, jangan Pak Guru lagi nyebrang ditabrak, jangan ya. Itu nyari mati mungkin lebih tepatnya ya. Jadi masalah. Contoh ya, contoh. Mungkin yang paling terkenal ini, siapa presiden ketiga Indonesia? Kita tahu beliau bisa bikin apa? Pesawat. Sebelum ada beliau, pesawat di ketinggian tertentu itu sayapnya retak dulu diceritain. Dan ilmuwan ahli teknologi seplanet bumi nggak ada yang bisa ngeberesin masalah itu sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Maka beliau dianggap sukses. Apa runtutan kesuksesannya? Pertama, ada masalah. Masalah beliau carikan solusi. Orang punya solusi dianggap punya prestasi. Orang yang punya prestasi dianggap berarti suksesnya berpangkal dari masalah. Jangan alergi sama masalah ya. Contoh lagi, nanti pengen kuliah, kalau lulus kuliah harus bikin apa? Skripsi disuruh ngapain? Nyari masalah, bener. Cari masalah yang bisa kamu jadiin judul, beresin nanti dengan ilmumu selama 7 semester kuliah, nanti disidangin. Kalau judulnya aja nggak ketemu masalahnya, nggak punya judul, boro-boro bisa lulus. Kalian waktu zaman SD, SMP, SMA punya mindsetnya bagus. Ujian itu masalah. Bikin saya harus bimbel, harus begadang, harus ngapalin rumus. Tapi tahu kan, kalau saya beresin masalah ini, saya pasti naik tingkat. Nanti kadang yang bapak-bapak ibu-ibu ini ketika kena masalah bisa nggak kayak gitu mindsetnya. Masalah, matilah saya, hancurlah saya. Padahal sama aja. Kalau kita bisa beresin masalah tersebut, pasti naik tingkat. Bedanya cuman kalian pas beresin masalah di wisuda, mereka nggak di wisuda. Tapi tetap naik derajat di sisi Allah dari masalah ya. Ada contoh yang lain. Kemarin pandemi masalah nggak? Kawannya ayah Koko sebelum pandemi bangkrut. Tadinya asetnya banyak, dijual-jualin dari miliaran tinggal 100 juta. Terus udah mah bangkrut, besoknya lockdown PSBB. Orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga.
tapi dia mikirnya bagus. Enggak, kata Allah kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dibalik kesulitan ada kemudahan. Oh, saya tinggal sediain kemudahan atau solusi dari masalah orang-orang. Dia dorong modal 100 jutanya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 3 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta. Gara-gara masalah kan? Jangan alergi sama masalah. Ada yang lain. Ada orang tinggalnya di gang, nggak punya motor, angkot juga nggak lewat, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Di tempat lain ada yang punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah dua orang tersebut dalam satu aplikasi. Micet, bukan, ojek online ya. Micet aja ya. Maka kalau si penemu aplikasinya minimal buat dunianya dia lebih sukses dari orang kebanyakan, wajar, karena beresin masalah orang. Jadi kadang nanti kalau ada yang pengen jadi pengusaha, angkat tangan. Masalah, jadi cara untuk bikin bisnis itu nggak melulu mana ya yang cuannya paling gede. Oh enggak, ganti aja pikirannya, tinggal kira-kira mana nih yang ada masalah biar saya yang beresin. Ya, karena bikin aplikasi yang bisa beresin masalah orang ya kayak tadi lah ojek online. Coba ya, orang Jakarta itu punya mobil ya, gedung mallnya udah di depan mata, belum tentu 1 jam lagi turun dari mobil. Macetnya, muter baliknya, nyari parkirnya. Makanya ojek online laku banget di sana. Nggak usah mikirin parkir, play, turun udah di hadapan lobi, selesai. Ya, dia udah pulang dari mall, bisa jadi itu masih ngantri itu orang kalau tadi masih pengen nyari parkir. Masalah diberesin. Jadi kadang cara paling gampang jangan alergi sama masalah, cari masalah ya. Misalkan kalian jadi bos nih, ada 2 karyawan, yang satu udah kerja 10 tahun tapi masuk jam 8 pulang jam 5, kerjaannya sesuai perintahnya. Kalau misalkan udah beres kerjaan, temennya minta tolong bantuin dong kerjaan saya, nggak mau, kan bukan job desk saya. Masuk jam 8 teng, keluar jam 5 teng, nggak peduli kerjaan udah beres atau belum. Karyawan yang kedua baru kerja 6 bulan tapi kerjaannya nyari masalah. Ini kantor punya masalah apa? Biar saya yang beresin. Akhirnya masalah kantor selesai, masalah kantor selesai. Kalau suatu ketika harus ada peluang naik jabatan, naik gaji, kira-kira mana yang dikasih kesempatan duluan? Yang 10 tahun kerja seadanya atau kerja 6 bulan tapi nyari masalah? Isilah. Kadang cara unjuk gigi juga tinggal ada masalah apa biar saya yang beresin. Udah kelihatan, menonjol. Karena kalau pengen ditonjolin, tonjolin skill, kemampuan. Karena sisanya selain 2 hal itu, kalau menonjol bukan sesuatu yang bagus. Contoh, ambeien, bisul, jerawat, itu menonjol semua. Jadi kalau kalian pengen selalu menonjol, ya apa mirip berarti sama bisul ya. Nonjolnya terus penyakit ya. Kan seperti itu ya. Kan bismillah. Kita biar afdol, mari kembali ke Quran. Karena salah satu hal yang juga harus diingat, ketika tadi ditanya kenapa balik lagi ke Quran, ke hadis, punten, kita mesti bisa mikir kayak gini. Kalau memang dari Al-Fatihah sampai Anas itu nggak cukup buat jadi petunjuk kita sampai hari kiamat, mudah bagi Allah bikin ada Al-Quran jilid 2. Ada surat ke-115 setelah Anas, mudah bagi Allah. Kenapa tidak ada? Nggak ada surat lagi setelah Anas? Karena kata Allah, karena kita harus yakin, karena pasti Al-Fatihah sampai Anas cukup jadi panduan kita sampai kiamat. Begitu juga petunjuk dari Rasul. Kalau memang sunnah-sunnah beliau itu nggak cukup untuk jadi petunjuk kita sampai kiamat, mudah bagi Allah bikin Rasul masih hidup sampai detik ini. Atau dibikin ada nabi baru setelah beliau. Tapi kan ternyata nggak ada. Yang ngaku-ngaku nabi banyak. Punten ya, pernah ada orang ngaku-ngaku nabi namanya Tugimin. Kan kurang enak. Kalau Rasul kan enak ya. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam barik alaihi. Kalau Tugimin kan kurang nyaman ya. Sallu ala Tugimin. Nah, itu mahal gitu ya. Nggak enak ya. Maka bismillah.
Kita ke Quran. Ada surat yang disunahkan dibaca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Ada 4 kisah besar di dalamnya, tapi Koko pengen fokus kisah di ayat 60 sampai 82. Berapa? 60 sampai 82. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Khidir. Sebagian ada yang menyebutkan beliau nabi atau bukan, tapi setiap saya tanya ke guru kami, lebih banyak berpendapat bahwa beliau juga adalah Nabi Allah. Ya, mereka berpetualang tuh, tapi ternyata berpetualangnya nggak cuma berdua, melainkan bertiga. Taunya dari mana? Nggak disebut nama siapapun selain mereka. Di ayat 60-nya Allah berfirman, wa idz qala Musa li fatahu, berkatalah Musa kepada fatahu, pemudanya. Jadi Nabi Musa tuh punya satu pemuda, muridnya ikut terus kemana-mana. Yang dari Al-Fatihah sampai Anas, nama pemuda ini nggak disebut-sebut sama sekali. Kayak gini aja nih, para ahli tafsir tuh ngobrolin, kenapa ya nggak disebut? Maka akhirnya mereka ngasih pendapat, kenapa, hikmahnya apa pemuda itu tidak disebut. Hikmah nomor satunya adalah, ini pesan bagi para pemuda ya. Satu, bagi para pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Ya. Ingat, ini bukan ngelarang viral ya, tapi kalau punten, misalkan ada pemuda di SMA Negeri 2 ini yang setiap hari yang dipikirin gimana ya caranya viral, live TikTok mandi lumpur, ya. Nanti kasih mawar tampol sendal. Kalian tahu sekali dikasih mawar itu berapa duit kalau dirupiahin? 150 perak. Jadi kalau misalkan satu mawar sekali tampol sendal, digampar sendal 100 kali baru dapat nasi ayam geprek 15.000. Terkenal enggak? Jeding iya itu bibir ya. Enggak, bukan itu yang Allah pengen. Lagian udah ada garisnya. Mau seviral, mau berusaha seviral apapun, nggak ada garisnya, nggak akan dikenal orang. Mau cari sensasi kayak gimana? Tapi kalau udah garisnya terkenal, punten, lihatlah Fajar Set Boy, ya sekedar nangis di pinggiran Sulawesi, viral ya jadi artis. Tinggal kita doain mudah-mudahan jadi soleh, jadi dia ngajarin followernya kebaikan. Karena ingat, popularitas itu cuma alat buat ngenalin Allah. Mumpung ada yang denger, ya. Kalau baru bikin akun, follower 0, live, siapa yang mau nonton? Ya, udah nggak tahu bahwa dia sedang live juga. Jadi cuma alat tuh untuk ngenalin Allah. 2, hikmahnya apa tadi? Kenapa nama muridnya Nabi Musa ini tidak disebut? Hikmahnya adalah yang kedua, kalau kita tetap pengen kenalin diri kita, maka ada cara kenalin diri yang paling baik, yaitu dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Contoh, misalkan kalian ke pasar, ketemu sama orang baru turun dari mobil, itu orang mingkem, tapi orang di belakang kita yang pada ngobrol, loh itu kan pendiri teknologi itu, penemu teknologi itu. Orangnya mingkem, prestasinya yang memperkenalkan siapa dirinya. Nah, itu paling keren ya. Daripada banyak omong, di kampus sekolah bagus ya, oh saya pendirinya. Anak-anak di sini soleh-soleha, oh kan saya gurunya. Nggak enak serba ngaku-ngaku kayak begitu ya. Didengarnya enak atau enak? Biasanya kadang hiperbola, ngambek mulu. Pagi-pagi, ma ada sarapan apa ma? Nasi kuning yang di depan, pucet. Tapi pelan-pelan dicemilin, abis kan nyebelin. Dari Cibinong main ke Bogor, macet, ngambek. Macet banget sih ini Cibinong. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah, nyebelin. Bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak, letoy ya. Di kelas ngambek kerjaannya. Kalian bisa diem nggak sih? Kepala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kelas, kan kasihan yang ngepel darahnya di mana-mana. Gitu kerjaannya. Namanya ibu ambek sejati. Ya. Ibu suka ngambek nggak, Bu? Nah ya, jangan ya. Maka nggak enak didengarnya.
punten ya, ini wasiat. Kalau nanti kita nggak ketemu lagi, kalau misalkan habis ini Koko mati, terus kalau ada yang harus diingat, ingat ini aja ya. Keras sama diri kalian ya. Karena kalau kalian keras sama diri kalian, nanti akan ada harinya dunia datang dengan lembut ke kalian, lembek. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain juga nggak belajar, nggak bikin PR, akan ada harinya dunia datang dengan keras ngehantam kalian. Dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian, ya keras. Ayo, kok yang lain nggak belajar, aku tetap belajar. Bismillah, ini waktunya, soalnya ada kok nanti waktu istirahat, terserah mau main mau apa. Tapi kalau waktunya belajar, ngaji. Terus kalau kenal seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebar CV, tapi dia Masya Allah memperdalam banget ilmunya sampai benar-benar ahli. Akhirnya ada orang mau nikah, mau nikah difoto sama AA. Kapan teh? Bulan depan. Maaf, jadwal saya penuh, motret 3 bulan ke depan. Kata yang mau nikah apa coba sob? Saya ganti nikahannya 4 bulan lagi. Yang penting difoto sama AA. Segitunya kalau udah benar-benar ahli. Untung dia cuma ganti tanggal, nggak ganti calon. Gitu kalau udah ahli beneran. Makanya orang suka bilang kayak gini ya, masalah kemanusiaan saat ini kemiskinan, kelaparan. Oh enggak, punten, ada yang lebih parah, yaitu ketiadaan ilmu atau nggak pengen nyari ilmu. Ya mungkin nggak ada ilmu, tapi orang tuanya kaya, masih bisa punten. Di Konoha itu bisa beli kunci jawaban, bisa beli ijazah. Tahu-tahu lulus, tapi nggak punya keterampilan, siapa mau ngasih kerjaan? Ada gitu orang mau miara beban, nggak ada kemampuan, tapi digaji tiap bulan. Cuma orang tuanya yang kepalang sayang, anak kayak gitu dia tetap dipiara. Punten gue, jujur-jujuran aja. Lo harus punya keterampilan. So apa? Sukanya apa? Lakuin. Tapi kudu keras, karena kalau nggak kalah bersaing ini, semua bakal nyari kerja ini. Semua bakal pengen ada yang punya usaha. Terus bisa pasti semuanya sukses, wallahu a'lam. Sekarang teman duduk bareng makan, bisa jadi suatu ketika ketemu lagi datang buat minjem duit, nggak ada yang tahu. Nah, bismillah ya, keras sama kita diri sendiri sekarang. Yang lebih bahaya apa tadi? Ketiadaan ilmu. Punten, nggak ada ilmu, mungkin masih bisa lulus, tapi nggak ada yang ngasih kerjaan, nanti nggak punya duit, lapar, nggak pakai iman, mau nggak mau nyuri atau main judi, kriminal. Jadi awalnya dari mana? Kemiskinan dan kelaparan, dan juga kriminalitas. Nggak ada ilmu. Ini benar janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan tinggikan derajat orang punya ilmu. Cara paling gampang pakai ilmu, bismillah. Jack Ma pernah bilang gini ya, ini kita ambil hikmah aja. Tahu Jack Ma nggak? Kalau di Cina dia orang terkaya ke-1 atau kedua gitu ya. Pendiri Alibaba. Dia pernah bilang kayak gini. Orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun itu kalimat, dianggap kentut. Gitu Cina. Alhamdulillah kita kalau di Islam, surga kita bukan di mulut orang. Tapi emang bismillah, ketika akhirnya makin sukses, dakwah juga makin gampang. Karena orang setiap kali pengen ngedengerin, dia mikir nih, ini orang siapa? Emang layak saya dengerin? Nah gitu, meskipun nggak ngucap. Dan termasuk nanti anak-anak kalian juga bakal mikir kayak gitu. Orang tua teh bawel, emang dia siapa? Prestasinya apa? Makanya suka ada punten anak yang lebih respect ke orang tuanya temen. Nggak kelihatan misalkan prestasinya. Misalkan apalagi ngelihat orang tua sendiri malah aduh sibuk utang kiri kanan gara-gara hancur main judi slot. Terus orang tuanya nasehatin, gimana anak mau denger? Nggak jadi teladan yang baik.